Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, gimana kabar kalian di rumah? Ya, bertemu lagi dengan Miss Aisyah di semester 2. Nah, sekarang kan sudah di semester 2 ya teman-teman. Meskipun kita belajarnya masih dengan jarak jauh, kita harus tetap semangat. Nah, jadi sebelum belajar, kita berdoa dulu ya. Semoga semuanya sehat, keadaan kita bisa kembali normal lagi seperti dulu, atau virus coronanya cepat berlalu. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini bertemu dengan Miss di subtema 2 pembelajaran 2 dengan pengalamanku di sekolah. Bekerja sama membersihkan sekolah merupakan suatu pengalaman yang sangat mengasyikkan. Semua murid bekerja sesuai dengan tugas yang diberikan guru. Tidak ada satu murid pun yang berdiam diri. Semuanya melakukan aktivitas atau membersihkan halaman. Nah, itu adalah termasuk contoh-contoh pengalaman di sekolah. Adapun tujuan dari pembelajaran subtema 2 pembelajaran 2 adalah dapat mendiskusikan permintaan tolong serta ucapan setelah menerima pertolongan. Kedua, menentukan sikap sesuai sila pertama Pancasila. Dan yang ketiga, menceritakan kegiatan sesuai sila pertama Pancasila. Teman-teman, coba buka halaman 52. Itu tentang gotong royong. Gotong royong adalah pekerjaan yang dilakukan secara bersama-sama. Nah, apabila pekerjaan itu dikerjakan oleh banyak orang, maka pekerjaannya pun akan terasa ringan. Coba lihat gambar, di situ ada Ino. Ino, ember itu berat, mari aku bantu. Nah, terima kasih Yoga, kamu mau membantu aku. Aku senang bisa bekerja sama. Aku juga senang kerjasama dapat meringankan pekerjaan. Nah, kita pun apabila kita lagi tidak ada pekerjaan, teman kita membutuhkan bantuan, maka kita harus selalu membantu siapapun yang membutuhkan bantuan kita. Ya, jadi pekerjaan yang dilakukan secara bersama-sama akan terasa ringan. Kemudian, jawablah pertanyaan berdasarkan percakapan Ino dan Yoga di atas. 1. Apa yang akan dilakukan Ino? Nah, Ino mengambil air dari ember. Kemudian yang kedua, siapa yang ingin membantu Ino? Ya, jadi teman-teman, Miss Aisyah yakin pasti sudah mengerti ya jawabannya. Oke. Coba lihat gambar berikut ini. Di situ ada contoh gotong royong di tempat-tempat umum, seperti di masjid. Masjid juga termasuk tempat umum, ya. Nah, kemudian ada di sekolah. Sekolah juga termasuk tempat umum, ya. Melakukan pekerjaan secara bersama-sama, saling membantu, sehingga pekerjaan yang berat pun akan terasa ringan. Di sekitar masjid ada pembangunan masjid untuk diperbaiki, ya. Nah, di situ kita sebagai warga kita bantu. Apa saja yang bisa kita bantu? Ya, misalnya membawa air dari ember, ya. Kemudian membawa makanan
menyiapkan makanan untuk para pekerja. Nah, itu pun termasuk gotong royong. Kemudian di sekolah, ya, membersihkan halaman sekolah, ya. Kemudian apalagi? Betul, merapikan perpustakaan agar perpustakaannya rapi, bersih. Maka kita lakukan dengan gotong royong. Ada yang membersihkan etalasenya, ada yang merapikan buku-bukunya, disusun sesuai dengan judul atau tema, disusun sesuai dengan besar kecilnya. Nah, itu pun termasuk gotong royong di sekolah, dan semuanya adalah pengalaman di sekolah. Coba teman-teman perhatikan gambar berikut ini. Ya, kalau di buku ada di halaman 56. Ya, di situ tentang diskusi. Kapan kita harus meminta tolong? Apakah kita harus selalu meminta tolong? Dan apa yang harus kita ucapkan kepada orang yang telah menolong kita? Ya, di sini Miss Aisyah kasih contoh. Ya, kegiatan di sekolah seperti membersihkan halaman. Nah, di situ ada pertanyaan tentang kapan kita harus meminta tolong. Pada saat kita melakukan pekerjaan yang begitu berat, maka kita juga boleh meminta tolong kepada teman kita. Contoh di gambar yaitu membawa air, ya. Mungkin karena embernya terlalu berat, nah kita boleh meminta bantuan kepada teman kita. Nah, kemudian apakah kita harus selalu meminta tolong? Tergantung. Kalau misalnya pekerjaan itu begitu banyak dan berat, kita boleh meminta bantuan atau meminta tolong kepada teman kita. Tapi jika pekerjaan tersebut tidak terlalu berat, maka kita harus berusaha melakukan sendiri terlebih dahulu. Kemudian, apa yang harus kita ucapkan kepada orang yang telah menolong kita? Nah, tadi kita meminta bantuan membawa air dengan teman kita. Nah, yang kita ucapkan adalah terima kasih teman, kamu sudah mau membantu aku. Nah, jadi jangan lupa setiap kita meminta bantuan kepada siapapun, jangan lupa kita mengucapkan terima kasih. Teman-teman, lihat halaman 54. Masih ingat tidak dengan Pancasila? Ya, Pancasila ada berapa teman-teman? Iya betul, ada 5. Kemudian di sini menentukan sikap sesuai dengan sila pertama. Ya, sila pertama itu bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. Dengan lambang sila pertama yaitu bintang, ya. Contoh dari sila pertama yaitu berdoa kepada Tuhan, ya, kepada Allah. Jangan lupa setiap melakukan sesuatu itu kita harus selalu berdoa. Dan pengamalan dari sila pertama yaitu selain berdoa, ya, kita harus selalu menghormati pemeluk agama yang berbeda. Meskipun berbeda agama, kita harus selalu menghormati, ya. Jadi itu adalah termasuk contoh dari sikap atau sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Baik, sebelum Miss Aisyah akhiri, kesimpulan dari subtema 2 pembelajaran 2 yaitu manusia adalah makhluk sosial. Manusia selalu membutuhkan bantuan orang
lain. Dan ketika kita membutuhkan bantuan orang lain, maka jangan lupa kita mengucapkan terima kasih. Nah, lalu sebelum melakukan aktivitas pun tidak lupa kita selalu berdoa agar semua yang kita lakukan selalu mendapat keberkahan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu teman-teman, mudah-mudahan teman-teman dapat memahami apa yang Miss Aisyah jelaskan. Teman-teman, yuk kita angkat kedua tangan kita berdoa dan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Miss Aisyah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa teman-teman tetap jaga protokol kesehatan. Dadah.